Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masuk di pembahasan yang baru ya. Yaitu kalau di sini sih judulnya Faslun fi mawani isarfi, gitu kan? Ya, al-ismul ladzi la yansarif fihi illatani, ada catatan. Fihi illatani min ilalin. Ada? Yang sebelumnya itu yang tentang tuqad, apa? Asalnya i'rab takdiriyun fil af'al. Lanjut, coba. Ini asimul lagi ayat sodif. Ya, baca. Fihi apa? Bacanya di situ apa? Faslun fi mawani isarfi. Ismul lagi ayat sodif. Mafihi illatani min ilalin Tis'in. Ya, betul. Baik. Aw wahidatun taqumu maqaman Illataini. illataini. Ya. Wal ilalu Wal ilalu at-tis'u wal nisfu hiya jamu wa nul fi'li wal adlu wa ta'nisu wasanisu wa ta'nisu wa ta'nisu wa ta'rifu wa tarkibu wal alifu wan nunu idatani wan nunu zaidatani wal uzmatu wasifatu. Ya, cukup. Jadi ini ada lagi. Apa? Yajma'uha. Yajmu. Ya. Itu sampai situ. Titik, ya lanjut itu. Apa perkataan syairnya apa? Ijma' wazna wajin adilan. Ada harokatnya itu? Ada ya harokatnya enggak? Baca. Apa adilan apa? Anis bima'rifatin. Raqib wajid ujmatun wasfu kamula. Ya. Bentar ya. Ya baik. Ini bab baru ya, yaitu tentang isim alladzi la yansharif, yaitu isim yang enggak bisa ditanwin. Jadi isim yang enggak bisa ditanwin itu kita udah bahas kemarin, itu i'rabnya, ya kan? Itu kalau dia marfu atau doma. Contohnya misalnya masa jidu, ya kan? Masa jidu nggak bisa ditanwin. Kalau dia mansub fathah, kalau dia majrur fathah juga. Nah, itu kan masa jidu, masa jida, masa jida, gitu kan? Karena nggak bisa ditanwin itu. Nah, fihi illatani. Nah, isim alladzi la yansharif itu dia ada dua ilat. Jadi satu isim
dia nggak bisa ditanwin itu dia itu harus punya dua ilat, ya. Jadi ada ilat itu alasan ya, ilat satu dan ilat kedua. Jadi dia harus punya dua ilat. Jadi ada ilat satu, ada ilat dua. Ada ilat satu, ada ilat dua, harus kumpul. Atau bisa jadi isim alladzi la yansarif itu ilatnya satu, ya. Ilatnya cuma satu, cuman dia apa katanya? Ya, wahidatun atau ilatnya satu, takumu maqamal illataini. Tapi dia menempati dua posisi ilat, gitu ya. Jadi ilat yang satu biji ini dia seolah-olah menempati posisi kedua ilat ini, gitu ya. Jadi yang pertama fihi ilatani min ilalin tis'in. Jadi ada 9 ini, ada 9. Ya, ada 9 ilat. Nah, wal ilalut tis'u hiya, dan ilatnya itu ada 9. Pertama jama' al-jam'u, ya. Al-jam'u. Ya kan? Kemudian yang kedua waznul fi'li, ya. Wazan fi'il. Yang ketiga al-adlu. Al-adlu itu perubahan, ya. Berubah. Wa ta'nis. Ta'nis ini perempuan, ya. Wa ta'nis. Kelima wa ta'rif, ya. Wa ta'rif, ya. Kemudian wa tarkib, ya. Tarkib susunan, ya. Kemudian wal alif wan nun az-zaidatani. Itu ada alif sama nun tapi dia tambahan. Wal ujmah. Ujmah itu asing, ya, nama-nama asing. Dan terakhir adalah wasifah, sifat. Ya, dia sifat. Jadi ini ilatnya ada 9. Nah, ilat yang 9 ini ya jama'uha qaulu syair. Itu ada perkataan penyair yang mengumpulkan ilat-ilat tersebut dalam bait syair. Yaitu bunyinya ijma' ijma' wazna adilan, ya. Jadi la yansarif, ya. Nah, jadi ijma' wazna adilan anis bima'rifatin, ya. Ini tuh karena lagi cari syair ini siapa yang mengucapkan? Ya nggak diketahui lah, ulama lah, ya, yang mengumpulkan pokoknya biar gampang hafalnya, ya. Jadi dibikin bait syair, ya, dibikin bait syair. Nah, yang pertama tadi apa? Ijma', maksudnya jama', ya, jama'. Wazna adilan, wazan, ya, wazan fi'il. Adilan itu udul tadi ini, ya, perubahan. Bima'rifah, ma'rifah ta'rif. Raqib berarti tarkib, yang ini, ya, memaksudkannya. Kemudian ujmah,
ya situ ada ujmah asing. Fal wasfu wasaf qad kamula. Ya, qad kamula. Jadi 1 2 3 anis ya nih taknis ya 1 2 3 4 5 raqib 6 7 8 ya kemudian wazid ini sama. Wazid itu maksudnya alif nun zaidah ya alif nun tambahan. Jadi itu ada 9. Itu kalau dihafal dalam bait syair. Nah, sekarang kita mulai bahas satu-satu ya, bahas satu-satu. Saat Yasir. Fal jam'u. Silakan. Fal jam'u syartuhu ayyakuna ala sirati muntahal wa hiya siratu mafa'ila nahu masajida wa darahima wa ghanaima aw mafa'ila nahu masabiha wa mahariba wa hadhihi al-illatu hiya al-illatu ula min al-illataini kullu wahidatin minhuma tana'us-sarfa wahdaha wa taqumu maqamal illataini. Ya. Yang pertama jamak, syaratnya adalah ada isim, dia tuh jamak dan enggak semua isim jamak isim alladzi la yansharif, enggak. Tadi syaratnya itu apa? Sighah muntahal jumu. Dia itu bentuknya harus muntahal jumu. Muntahal jumu itu yang wazannya mafaila. Itu sighahnya mafaila. Jadi sighah yang puncak dari jamak. Mafaila seperti masajid ini. Contohnya masajida itu enggak boleh ditanwin. Wadarahima juga sama ya. Waghanaima itu juga sama, wazan-wazan seperti itu. Dan ini jamak, masjid-masjid, dirham-dirham, gonam, pengembala kambing ya, pengembala kambing, gonaim. Au mafa'ilu atau wazan yang lain itu mafa'il, ada ya-nya. Masabih ya, misbah itu lampu ya. Benar kan? Ya, dari kata misbah. Lampu atau pelita ya, berarti kan lampu ya. Wa maharib ya. Wa maharib. Apa artinya maharib? Prajurit ya. Artinya ya. Dananir dinar ya. Wa hadhihi al-illah wa hadhihi al-illatu hiyal illatul ula min illataini ya, allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfi wahdaha wa taqumu maqamal illatain. Nah, jadi kan tadi konsepnya itu kalau isim nggak bisa ditanwin itu ilatnya harus 2. Jadi ada ilat 1, ada ilat 2. Nah, jadi ilatnya itu adalah harus ada 2. Nah, atau wahidatun takumu maqamal ilatain, atau cukup 1, cuman satunya ini dianggap menempati posisi 2 ilat. Nah, maka wahadihil ilah, maka ilat ini maksudnya ilat yang jamak ini, jamak sighah muntahal jumu, hiyal illatul ula ya, maka dia adalah ilat yang pertama ya, ilat yang pertama min illatainil lati kullu wahidatin minhuma, yaitu yang merupakan 2 ilat yang masing-masingnya itu mencegah dari tamnaus sarfi, yaitu mencegah dari tanwin, wahdaha wa taqumu maqamal illataini. Jadi ini contoh yang
dia itu satu ilat dan dia itu udah cukup karena dia menempati dianggap dia menempati posisi dua ilat. Menempati posisi dua ilat. Jadi cukup dengan dia sigoh muntahal jumu ya. Ilatnya itu maksudnya gimana? Hah? Yang dimaksud ilatnya di dalam kata ini tidak mananya. Bukan dalam katanya, tapi dikarenakan kata tersebut dia jamak ya dengan sigoh muntahal jumu. Karena kan kalau ada kata jamak tapi bukan sigoh muntahal jumu, misalnya jamak taksir atau jamak mudzakkar salim, maka dia bukan isim alladzi la yansharif. Jadi ilatnya itu adalah jamak sigoh muntahal jumu. Jamak sigoh muntahal jumu. Itu ilatnya. Ya, itu ilatnya. Dan dia ilat itu aja. Enggak ada ilat yang lain, ya. Tidak ada ilat yang lain. Jadi jamak di sini maksudnya jamak ala sigoti muntahal jumu. Karena kalau jamak yang model lain belum tentu ya dia enggak bisa ditanwin. Ya, kadang bisa ditanwin. Misalnya sekarang pertanyaannya masajid ini kan jamak taksir, ya kan? Jamak taksir kan? Misalnya kita punya Anwar, nurun, cahaya. Kalau Anwarun jamak taksir juga. Nah, tapi dia bisa ditanwin. Kenapa? Karena wazannya af'al, bukan wazan mafail atau mafail. Jadi ilat yang bikin dia jadi nggak bisa ditanwin karena jamak sigoh muntahal jumu itu. Ya, ilatnya satu aja. Nah, katanya dua, ya karena ini menempati dua gitu ya. Jadi ilat jamak sigoh muntahal jumu itu dia seolah menempati dua ilat ya secara konsep awal. Karena dia harus dua, makanya disebut taqumu maqamal illataini. Dia berada pada posisi dua ilat gitu ya. Dia tuh blok gitu kayak berada pada posisi dua ilat ya kan. Dia jadi cukup satu. Kalau itu wadah rohimah itu juga sama, jamak juga ya? Jamak, semuanya jamak. Wazannya mafail. Ya, lanjut. Saat apa? Wa amma waznul fi'li Wa amma waslul fi'li fal murad bihi imma an yakuna ismu ala waslin khasin bil fi'li kasamara bi tasdidil mim wa duriba bil bina'i lil maquli wal talaqa wa nahwihi minal af'ali madiyatil mabdu'ati bi hamzatil wasli idza sumiya bi syai'in min dzalika. Ya, cukup. Nah, selanjutnya adalah wa amma waznul fi'li. Nah, ini wazan fi'il, ya wazan fi'il. Fal murad, maka maksudnya adalah an yakunal ismu ala waznin khasin. Yaitu isim yang dia itu pokoknya kita lagi ngomongin isim kan. Ini kan isim semua nih. Nah, tapi si isimnya itu dia wazannya atau polanya disebut wazan fi'il, atau kalau di sini bisa dua kan. Fal murad maksudnya itu adalah isim ala wazni khasin. Isim seperti wazan yang khusus. Misalnya isim apa? Bacanya itu adalah bitasdidil mim. Jadi dengan mentasdidkan mim. Jadi bacanya syammara. Itu isim. Kayak fi'il ya. Kan fi'il kan ada. Misalnya allama gitu.
yu'allimu, atau wahhada yuwahhidu. Terus apa namanya, dorroba misalnya ya, atau misalnya apa lagi, dakhala ya, memasukkan, itu wazan fi'il. Nah ini isim ini sammara bitasdidil mim ya. Di sini ada sama. Di mana? Oh, sama. Iya, ka seperti syammara, itu kan seperti syammara. Apa ya artinya ya? Dulu. Isim ya, tapi dia ya. Tapi di sini banyaknya fiil. Bentar. Siap ya, artinya itu siap ya. Artinya bersiap ya, bersiap. Ya, tapi isim dia ya. Kalau lihat ini. Jadi isim yang dia memang apa namanya, wazan apa namanya, yang khusus fiil ya, wazan-wazan khusus fiil. Kemudian contoh yang lain, waduriba misalnya, duriba. Ini fiil kan? Bil bina'i lil maf'ul. Ya, bil bina'i lil maf'ul. Ya, kemudian intalaqa wa nahwihi minal af'al al-madiyah, ya, intalaqa dan yang lainnya dari fiil-fiil madi al-mabdu'atu bihamzah, ya, al-mabdu'atu bihamzatil wasli, yang diawali dengan hamzah wasol. Itu kan fiil-fiil intalaqa, istaghfara, itu kan hamzahnya hamzah wasol ya. Nah, tapi apa? Idza sumiya bi syai'in min dzalik, gitu. Kalau seandainya ada sesuatu dikasih nama ya dengan kata-kata tersebut, gitu ya. Jadi kalimatnya itu adalah idza sumiya, kalau dinamakan ya. Apabila syammara tadi ya, syammara itu samara itu artinya bersiap-siap ya, bersiap-siap. Ya, berjalan cepat bisa. Itu artinya kan fiil, itu kan fiil semua tuh. Kan ini lagi ngomongin wazan fiil. Nah, tapi idza sumiya bidzalika, atau idza apa namanya? Tadi kalau di kitabnya idza sumiya bi syai'in min dzalika ya. Jadi kalau ada sesuatu apabila kata-kata tadi itu dijadikan nama, ya, dijadikan nama. Ya misalnya nama toko, misalnya tokonya Ustadz Ade namanya Syammaro, nah, bisa kan? Itu jadinya isim atau fiil? Ya isim, kan nama, gitu kan? Jadi mengartikannya isim. Iya. Kayak misalnya toko apa? Iya. Atau misalnya nama bisnya maju lancar, ya kan? Maju lancar kan fiil, tapi jadi nama bis misalnya. Ya kayak gitu, jadi nama. Ya kayak gitu-gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, karena kita ngasih nama ya, nama itu isim. Isim itu salah satunya ditanwin, kalau nggak pakai alif lam tanwinnya dibuang ya, itu nggak ada. Jadi isimnya itu jadi isim alladzi la yansharif. Karena nggak bisa jadi syammarun atau duribun, nggak bisa kan? Intolakun nggak bisa, itu kan aslinya emang fiil. Nah itu jadi dengan syarat
isim yang wazannya itu tadi dia ngikutin fiil. Au yakunu fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi, ya. Atau yang kedua adalah kalau isimnya itu ada ziyadah, ada tambahan. Ya, ada tambahan fi'il, ya. Ada tambahan di awalnya, ya. Seperti tambahan fi'il wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi, yang dia itu berserikat, tambahan itu ada juga di fi'il, di wazan isim tersebut. Misal contohnya ahmadu, ya, ahmadu. Contoh yang lain yazidu, ya. Kemudian taghlubu atau narjasu. Nah, itu kan nama, ya, semuanya nama Ahmad. Tapi dia wazannya tuh kayak fiil. Fiil apa? Af'ala. Af'ala ini kan fiil madi sulasi mazid biharfin kan? Ada tambahan hamzah. Ada isim ahmada, mirip gitu ya. Ahmada. Nah, ini nggak bisa dibaca Ahmadun, nggak bisa, karena si nama ini intinya nama, ya. Berarti di sini nama nih, nama, ya. Ilat pertama itu nama, jadi nama. Ilat pertamanya. Ilat keduanya wazan fiil, gitu. Jadi ada dua. Apa yang menyebabkan Ahmad ini nggak bisa ditanwin? Nama. Nah, itu ilat pertama. Yang kedua wazan fiil, kayak gitu ya. Ada orang namanya Yazid. Yazid ini nggak bisa jadi Yazidun. Tapi kalau nama yang lain misalnya Muhammadun bisa. Iya, karena Muhammadun itu bukan wazan fiil kan. Yazid itu wazan fiil, ya, wazan fiil. Ya, seperti wazan fiil Yazid, ya. Yazid. Taglubu, atau misalnya ada nama orang, ya, kita namain misalnya Udrus gitu, fil amr. Nah, itu juga sama. Itu bisa jadi nggak bisa ditanwil. Habis ini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ini kalau dipakai alif lam batal gaya suaranya. Ya, batal. Kasih alif lam atau diidofahkan. Ya, diidofahkan jadinya batal. Tuh. Satade terakhir. Wa amal khurujul ismi ilal asyrati. Wahidan wa kada, ada kadanya enggak ada ya? Ya. Masna. Qaumu masna. Ja'u
Iya, nah, yang ketiga ya adl itu adalah definisinya khurujul ismi, keluarnya isim ansi gotil asliyah dari bentuk aslinya, dari sigoh aslinya, keluar dia. Ya, jadi sigot aslinya dia keluar. Imma tahqiqon, bisa secara tahqiq. Tahqiq itu cirinya adalah tahqiq itu kita lihat contohnya ya, lebih enak dari contoh-contohnya. Misal uhada atau mauhid ya, sunaa masna, itu aslinya ya, wa hakadza ilal asyrah, terus sampai angka 10. Fa innaha ma'dulatun, maka kata-kata tadi itu dia berubah, keluar an alfazil adat al usul mukarrarah. Jadi dia itu keluar dari lafaz-lafaz bilangan yang aslinya itu diulang-ulang. Misalnya kita ngomong 1 1 2 2, nah itu 3 3, aslinya itu wahidan jadi uhada, berubah kan. Misalnya ja'al qaumu masna, satu kaum datang masna, 2 2. Nah, itu aslinya ja'u, mereka datang, isnaini 2 2. Nah, itu isnain itu udul, berubah ya, dia keluar dari sigot itu ya, mungkin untuk meringkas jadilah tinggal masna gitu ya, jadi tinggal masna. Jadi aslinya itu isnain gitu ya, salah satu salasa, 3 3, itu sulasa gitu ya. Jadi aslinya itu dia seperti itu, kemudian berubah. Nah, itu adalah perubahan yang secara tahqiq. Jadi ditunjuki oleh bentukan awalnya ya, bentukan awalnya. Jadi 2 2 gitu ya. Nah, bedain sama imma takdiron. Ada yang adl atau udul ya, dia keluar secara takdir. Ya, secara takdir. Tidak secara tahqiq. Jadi enggak kelihatan asal usulnya gitu ya. Tidak kelihatan jelas asal usulnya. Kalau masna kan itu kan jelas ya, isnain. Kemudian wahidan jadi uhada. Ya. Jadi kelihatan bentukan awalnya. Tapi kalau takdir itu contohnya kal a'lamil lati ala wazni fu'al. Misalnya kayak nama-nama yang wazannya itu fu'alu. Contohnya Umar. Ka Umaro, semisal Umar. Wa Zufar, contohnya Zufar. Ya, kemudian wa Zuhal, ini nama semua. Ya, jadi itu nama-nama semua. Nah, makanya kalau takdir ini konsepnya ya kayak ini juga i'rabnya muqaddarah itu ditakdirkan ada ya. Kenapa? Karena fa innaha lamma sumi'at mamnu'ah minas sarf, maka nama-nama tadi kan Umar, kemudian Zufar, Zuhal, itu kalau dibilang isim tersebut mamnu' minas sarf walaisa fiha illatun zahirah, kemudian dia enggak ada ilat yang nampak, ilat itu enggak kelihatan. Ilatnya itu walaisa fiha illatun zahiratan, ya, dia enggak punya ilat yang nampak, ghairul ilmiyah, ya. Ilmiyah
Ghairul alamiyah ya, bukan nama ya, yang bukan nama, qaddaru fihal udul, maka para ulama itu mentakdirkan ilatnya itu adalah perubahan. Jadi karena sebenarnya dibahas ya di shorof level lanjut ya, kenapa bisa berubah. Tapi di sini ya kita tahu biasanya menghafal aja sih nama-namanya itu ya. Nama-namanya Umar itu asal dari mana gitu ya. Dan biasanya dibahasnya di buku-buku shorof lanjut. Wa annaha ma'dulah. Nah, di sini dikasih tahu ya, perubahannya itu ya ditakdirkan berubah dari amirun wa zafirun wa zahilun. Jadi aslinya ada. Cuman orang Arab ya udah dengar atau udah ngucapin Umar. Ya, jadi dari awalnya itu dia waktu kita dengar orang-orang Arab ya di kaidah-kaidah atau ucapan-ucapan mereka itu ya ngomongnya itu udah Umar ya, tidak Amir gitu ya. Kemudian Zufar tidak Zafir. Jadi memang sudah diubah dari sananya. Mungkin jelasinnya kalau di bahasa Indonesia itu kayak apa ya? Misalnya apa nama yang dia itu sebenarnya ada nama asalnya itu ada gitu ya. Apa ya? Hah? Bukan. Jadi kayak nggak tahu ini contohnya pas atau enggak. Misalnya tapi kurang bagus ya. Misalnya contohnya apa ya? Ya kalau di bahasa Indonesia itu kadang kan ada nama kayak disingkat gitu ya, mungkin namanya kepanjangan ya, tapi orang terkenalnya jadi nama itu ya, misalnya, tapi namanya nama istri Nabi misalnya ya, misal Khadijah gitu ya, kadang dipanggil belakangnya aja gitu ya, misalnya Abdullah jadi misalnya berubah jadi ya kayak gitulah, cuman mungkin kurang pas ya. Tapi di orang-orang Arab itu biasa melakukan apa, dalam bahasa mereka ya ada kata-kata yang sudah berubah dari sananya dan yang dipakai yang perubahannya itu Umar, bukan yang bentukan sebelumnya ya, bukan bentukan yang sebelumnya. Dan ini jadi nama ya, intinya ini jadi nama. Jadi sekali lagi ini juga sama, nama ya, nama kemudian ma'al adl ya, ma'al adl ya. Kalau yang tadi yang apa namanya masna itu sifat ya, dua-dua, mereka datang dua-dua sifat gitu ya. Kalau yang Umar ini adalah nama ya, jadi ilat pertama nama, ilat kedua adl. Ilat yang lain misalnya sifat, misalnya dia datang dua-dua, ilat yang kedua adl. Jadi ada pasangannya ya, ada pasangannya. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya kadang kalau kita sih ya udah contoh-contohnya udah hafal biasanya. Umar ya. Hindun, kalau Hindun itu lebih ke taknis nanti ya, kalau karena nama perempuan. Tapi kadang Hindu, kadang Hindun. Kenapa Hindu? Karena namanya itu 3 huruf ya. Jadi dia bisa Hindun, bisa Hindu, bisa ditanwin, bisa enggak ya, bisa ditanwin, bisa tidak. Kayak gitu. Terus yang contoh adil itu biasanya masna, wasulasa, waruba ya. Sayapnya malaikat Jibril yang hadis ya, masna, wasulasa ya, 2 ya, 3 gitu ya. Itu sifat kan jadinya sifat. Nah, itu kata-kata seperti itu dia tidak ditanwin. Ini perubahan ini yang dari Ustaz. Apa? Yang
Dan Amirun jadi Umar. Oh. Amirun jadi Umar. Ya, jadi berubah dari situ. Zafirin jadi Zufaro gitu. Iya. Berubah seperti itu. Cuman perubahannya yaitu udah orang Arab justru makanya bukan yang sebelumnya tapi yang sudah Umarnya itu wazan fu'alnya itu, wazan fu'alnya itu. Iya, bukan yang kata yang sebelumnya. Baik. Sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut yang ta'nis ya di pekan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.